Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Mahfud DP, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah mengeklik video ini. Oke, langsung saja kita kembali ke judul atau thumbnail pada video ini. Jadi pada video kali ini saya mau menunjukkan bagaimana cara setel mesin pon di tempat kerja saya. Ya, karena mungkin saja cara setel mesin pon di tempat kerja kalian atau teman-teman berbeda. Mungkin video ini bisa membantu buat teman-teman yang sedang belajar atau baru saja bekerja di percetakan, offset printing, dan box packaging. Oke, di sini saya sudah ada cetakan dus atau kemasan untuk songkok yang ukurannya 29 x 12 x 4,5 cm. Dan ini adalah lacquer. Nanti mungkin lacquer saya akan bahas di video saya selanjutnya. Oke, dan ini pesonya. Langsung saja kita pasang. Setelah pisaunya terpasang, kita ambil kertas ya. Kertas ini nantinya untuk kita menggambar ya. Kita sesuaikan, kita kalau kebesaran ya kita paskan lah sama pisaunya. Setelah itu kita beri solasi. Oke, setelah kita solasi, setelah itu kita nyalakan mesinnya. Nah, di sini hasil pisau tajam sudah terlihat jelas, dan biar hasil pisau yang tumpul juga kelihatan, kita pasang lacquernya. Untuk pemasangan lacquer ini kita paskan ya sesuai jalur pisaunya, karena lacquer ini berfungsi untuk menahan tekanan yang ada di bawah plat. Di bagian ini kita harus teliti, kita lihat kanan kirinya, pokoknya harus pas sama peso, nggak boleh ada yang melenceng sedikit. Setelah sudah pas, kita beri tanda menggunakan solasi supaya nantinya saat kita memasukkan ke bawah platnya bisa pas. Setelah kita beri solasi, kita masukkan ke bawah platnya ya. Jadi kita harus benar-benar pas di bagian ini ya, tidak boleh melenceng sedikit pun. Kalau di tempat saya, lacquer ini bisa dipakai berulang kali dengan catatan setelan pada mesin ponnya tidak dirubah ataupun berubah dengan sendirinya. Nah, jadi seperti inilah setelah kita pasang lacquer. Hasil dari pisau tumpulnya lebih kelihatan seperti yang ada di lingkaran merah tersebut. Oke, setelah sudah terlihat jelas alur pisau yang tumpul, sekarang kita buat gambar. Gambar ini mengikuti alur pisau yang tumpul ya. Di bagian ini kita nggak boleh tergesa-gesa ya, karena kalau kita buatnya kebesaran nanti hasilnya juga kurang bagus. Kalau kekecilan nanti di kertasnya nanti ikut kepotong, jadi nggak bisa ditekuk. Jadi lebar alurnya ini kita buat 1,5 mili juga nggak apa-apa. Kalau bisa press sama pisau tumpulnya juga lebih bagus, biar hasilnya juga bagus. Oke, jadi seperti inilah hasilnya dari alur pisau yang tumpul. Nah, setelah ini kita buang bagian pinggir-pinggirnya. Pinggir-pinggirnya ini adalah alur dari pisau yang tajam ya. Jadi ini kita buang. Setelah kita buang sedikit, kita beri solasi. Nah, seperti ini. Kita buang semua ya, muter ya. Ini jalur pisau yang tajam. Nah, kita buang semua. Nah, karena di bagian ini berdekatan dengan jalur pisau yang tumpul, di bagian ini kita buat sedikit zigzag ya. Kita buang bagian yang pisau tajamnya saja.
Oke, setelah sudah kita menggambar, kita ambil satu buah kertas lagi. Kertas ini kita pakai untuk mengatur spon penyangga yang nantinya kita buat dudukan cetakan yang mau kita pon. Setelah sudah, kertasnya kita solasi ya, pinggir-pinggirnya. Setelah itu kita pon. Oke, setelah sudah ya, jadi di bagian ini kebetulan di sini nggak ada pisaunya ya, kita ambil seperti ini. Lah, ini sudah menjadi bentuk ya, bentuk dari box songkok yang nantinya saya mau pon ya. Setelah itu kita ambil cetakan yang mau kita pon dan kita letakkan di bawah kertas yang barusan kita pasang ya. Di bagian ini kita paskan ya sama mal-malan yang barusan kita buat. Setelah itu kita beri isolasi di bawahnya dan di atasnya seperti ini. Nah, setelah itu kita ambil dan kita nyalakan mesinnya, terus kita pon. Oke, setelah kita pon kita cek lagi sebentar dan setelah itu kita beri double tip ya. Di tempat saya double tip ini buat apa ya, buat merekatkan spon supaya mudah untuk dilepas dan digeser. Oke, setelah kita beri double tip, sekarang kita sesuaikan ya, bagian mana yang kurang turun, bagian mana yang kurang ke atas. Jadi di sini kita sambil kita lihat, sekiranya kurang turun garisnya ya kita turunkan sponnya, kalau kurang ke atas ya kita naikkan sponnya. Jadi kita sesuaikan. Oke, sekiranya semuanya sudah pas dan sponnya sudah terpasang, kita ambil satu cetakan lagi ya, kita taruh di atasnya. Oke, dan setelah itu kita pon ya. Untuk setel di awal-awal seperti ini kita harus benar-benar teliti ya. Jadi ini kita cek lagi bagian mana yang kurang pas dan bagian mana yang apa itu. Biasanya itu kalau pisau tumpulnya terlalu nekan itu biasanya ada sedikit sobek ya, sedikit sobek biasanya. Jadi ini kita cek mungkinnya seperti apa, agak kurang miring sedikit ya kita geser. Nah seperti ini, kurang geser sedikit kita pindah sponnya. Oke, dan ini sekarang kita cek bagian lekukannya ya. Jadi bagian lekukan ini sangat penting ya. Biasanya itu kalau alurnya pisau tumpul terlalu berdempetan atau terlalu sempit, biasanya itu hasilnya seperti ini. Lah ini agak sobek ya, daerah sini agak sobek sedikit. Jadi kita besarkan alurnya ya. Kita sesuaikan ya. Jadi daerah mana yang kurang besar, nah kayak seperti ini kurang besar sedikit, kita besarkan ya. Oke, selesai, kita cek lagi ya. Jadi kita harus keseluruhan ya kalau ngecek itu ya. Sebelah sini juga, nah sebelah situ juga kurang besar. Oke, jadi ini harus santai ya, kita cek semua keseluruhannya supaya nanti itu hasilnya bagus. Oke, setelah sudah kita coba pon lagi ya. Nah ini ya, awal seperti ini kita harus benar-benar teliti ya ngeceknya ya. Jadi yang kita besarkan tadi, yang kesempitan tadi, kita cek lagi apakah masih sobek. Kalau sudah nggak sobek, kita coba bentuk dan kita lihat garis-garisnya apa sudah pas atau sudah sesuai sama polanya. Nah seperti ini adalah hasilnya, songkok ukuran 29 x 12 x 4,5. Oke, saya kira sekian dulu video dari saya. Dan mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali atau baru saja mengenal mesin pon, masih bingung dan belum paham, silakan komen di bawah biar kita bisa saling sharing dan belajar.
karena ya mungkin saja cara setting mesin pon di tempat saya dan teman-teman berbeda. Jadi gak ada salahnya kalau kita saling berbagi pengalaman di tempat kerja kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya lebih semangat lagi bikin video seputar percetakan offset printing dan box packaging.